Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Sa'adatan lan tihala wa la ghailan alqa rabbana wa radin 'anna ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim baraka ala sayyidina Muhammadil Fatih wal khatim wa saqana nasrul haqq wal haqq wa la siratal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarin azim, amma ba'du. Bab rubai ini bab yang keempat. Fihi itu tetap di dalam bab rubai. Fihi itu tetap di dalam bab ar-rubai. Sab'atu wa salasuna sab'atu wa salasuna utawi 7 dan 30, artinya 37. Mau'izatan apanya nasihatnya. Jadi ada bab yang ke-7 ini ada berapa? Ada 37 mau'izah. Samaniatun utawi yang 8 ahbarun itu beberapa hadis. Yang 8 itu hadis-hadis Nabi. Wal baqi utawi selebihnya asarun itu adalah beberapa makolahnya para sahabat Nabi. Jadi namanya asar itu adalah makalah Nabi. Ini anak-anak yang nggak punya kitab tuh harus nulis ya. Al-maqalah al-ula utawi maqalah yang pertama. Ruya diriwayatkan an Rasulillah daripada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Anau sesungguhnya Nabi qala bersabda siapa Nabi li Abi Dzar pada Abi Dzar Al-Ghifari. Radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah anhu kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Wa ismuhu dan utawi namanya Abi Dzar Al-Ghifari Jundubun, itu namanya Jundub bin Junadah. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari itu namanya Jundub bin Junadah. Ya Bazar, kata Rasulullah, ya Bazar, wahai Abu Dzar, jaddidis safinah, kata Rasulullah, jaddid memperbaharuilah siapa kamu as-safinata pada perahu. Kamu punya perahu itu diperbarui. Ini bahasa kiasan, bukan langsung perahu betul, tapi ini perahu kehidupan kamu ya. Jadid memperbaharuilah siapa kamu as-safinata pada perahu. Fa innal bahra maka sesungguhnya lautan amikun itu sangat dalam. Fa innal bahra maka sesungguhnya lautan amikun itu sangat dalam. Ai ahsin artinya adalah memperbaikilah siapa kamu Abu Dzar. Ini berarti untuk kitabnya untuk Abu Dzar dan untuk kita umatnya Rasulullah, untuk manusia, Ahsin artinya memperbaikilah siapa kamu an-niyata badaniat fi kulli ma di dalam tiap-tiap perkara takti yang akan datang apa ma. Takti yang datang siapa kamu. Watazaru dan meninggalkanlah siapa kamu. Liyahsula supaya menghasilkan siapa. Liyahsula supaya menghasilkan. Laka bagi kamu apa al-ajru apa pahala wan najatu dan keselamatan. Min adzabillahi daripada siksaannya Allah Ta'ala mahalur Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi lewat makolahnya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, perbarui perahu kamu, perahu kehidupan kamu, perahu amal kamu ya, perilaku kamu, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Perjalanan kamu masih sangat jauh. Perjalanan di dunia ini, perjalanan di alam barzakh, perjalanan nanti di akhirat masih sangat jauh.
maka perlu diperbaiki, perbaiki. Wa kataba, dan menulis surat. Siapa al-imamu imam Umar al-Faruq. Siapa al-imam Umar Faruq. Ini Umar bin Khattab. Ila Abi Musa al-Asy'ari, kepada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu, semoga memberikan ridho siapa Allah anhu, kepada Umar bin Khattab, Abi Musa al-Asy'ari. Man, barang siapa, kholasot yang bersih, kholasot yang murni. Man, barang siapa kholasot yang murni. Apa niatuhu, niatnya orang. Kafa, maka mencukupihu, kepada man. Siapa Allah. Ma, pada perkara bainahu, yang ada di antaranya orang. Wa bainan nas, dan di antara manusia. Barang siapa punya amal, perilakunya itu bersih, perilakunya murni, niatnya mesti akan dicukupi urusan-urusannya antara dirinya sama manusia menjadi baik. Asal seseorang kok tidak punya niat baik, tidak dicukupi, malah ruwet hidupnya. Makanya harus yang murni, harus yang ikhlas, ya, harus yang murni, harus yang ikhlas. Di pondok juga begitu. Di pondok itu harus yang ikhlas, yang murni, maka akan dicukupi urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kan kurang ikhlas, ya, makanya hasilnya tidak baik. Kalau kamu beramalnya yang ikhlas, ya, murni karena Allah, bukan karena tendensi duniawi, ya. Wa kataba, dan menulis surat. Siapa Salim, Syekh Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, ya. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, ini cucunya Umar bin Khattab, ya. Ila Umar bin Abdul Aziz, pada Umar bin Abdul Aziz, ini seorang raja sultan yang sangat adil, ya. I'lam, ketahuilah siapa kamu, ini termasuk, ya Umar, wahai Umar bin Abdul Aziz maksudnya, an'aunallahi, sesungguhnya pertolongannya Allah, lil abdi, bagi seorang hamba, itu biqadri niyati, itu dengan kira-kira niatnya orang. Kalau niatnya orang betul-betul murni karena Allah, maka pertolongan Allah diberikan. Tapi kalau enggak, ya bagaimana? Enggak ikhlas karena Allah. Faman, maka barang siapa kholasot yang murni, siapa man, kholasot yang murni, apa niatnya orang, tamma, maka menjadi sempurna. Tamma, maka menjadi sempurna, apa aunullahi, apa pertolongannya Allah lahu bagi man. Kalau seseorang itu niatnya murni karena Allah, maka akan ditolong oleh Allah. Sempurna pertolongannya Allah kepadanya. Waman, dan barang siapa nakosot yang kurang, apa niatuhu, niatnya orang, nakoso, maka kurang, anhu, daripada orang, apa aunullahi, apa pertolongannya Allah. Nanti dulu. Nakoso, maka kurang, anhu, daripada orang, nakoso, maka kurang, waman nakosot, apa niatnya orang, nakoso, maka kurang, anhu, daripada orang, aunullahi, pada pertolongannya Allah, biqadri, aunullahi, pertolongan Allah, biqadri dzalik, dengan kira-kira itu semuanya. Jadi kalau kurang niatnya, keikhlasannya, ya akan kurang pula pertolongannya Allah, dengan kira-kira daripada niatnya itu, kemurnian. Makanya yang penting itu niat karena Allah. Ini makalah yang berikutnya, yang sambungannya daripada yang pertama, dari Rasulullah.
Wahud, dan mengambillah siapa kamu wahai Abu Dzar Al-Ghifari azada pada biaya sangu, azada pada sangu, sangu kamilan hale sempurna, kamilan hale sempurna. Fa inna safara, maka sesungguhnya perjalanan fil akhirati, di dalam akhirat, ba'idun, itu jauh, ba'idun, itu jauh. Kita masih di dunia berapa tahun, kemudian nanti mati dalam barzakh berapa tahun, kemudian nanti dibangkitkan di padang mahsyar, itu lama, wakil sampai 4.000 tahun, 4.000 tahun. Padahal sekarang ini mulai zaman Nabi Isa sampai sekarang baru 2000 sekian, 2020 itu sudah berapa orang silih berganti mati. Kita nanti di padang mahsyar nunggu 4.000 tahun, gimana lamanya? Nggak ada makanan, nggak ada minuman, panas, dingin, terik, matahari yang sangat panas. Makanya jangan sombong. Jadi orang itu jangan sombong, jangan suka maksiat, jangan memperturutkan hawa nafsu. Santri, laki-laki, perempuan, semuanya yang sabar ya. Ngaji itu perlu sabar, cobaan perlu sabar. Paham apa paham? Nanti kecewa itu nanti justru ketika kita dalam barzakh, ketika di akhirat padang mahsyar lama. Nanti diterangkan kalau orang di padang mahsyar itu nanti ada orang yang stres. Ya Allah, kemana ini keputusan saya ini? Saya ini masuk neraka, surga kok lama banget. Kalau tidak jelas gini, biarin aja, kalau saya ke neraka saja. Kalau ada yang ngomong gitu, kalau orang tidak sabar, langsung dicomot malaikat, dilemparkan ke neraka. Karena nunggu lama, nggak ada makanan, nggak ada minuman di sana ya. Gak ada yang jual nasi kuning, cendol, sama sekali nggak ada ya. Makanya di dunia ini perlu sabar, jadi istiqomah, jadi orang baik ya. Perempuan-perempuan itu khususnya harus istiqomah, jangan suka kabur, paham? Perempuan-perempuan itu harus sabar. Kalau tidak sabar, nanti yang paling harus sabar itu laki-laki, itu perempuan ya. Perempuan itu harus sabar. Laki-laki tidak pernah hamil, perempuan sabar hamil, ngurusi anak yang paling sibuk laki-laki, perempuan kalau tidak sabaran itu ya hancur kehidupannya ya, hancur kehidupan. Jadi nanti kalau kamu cari istri, cari kira-kira istri kamu yang sabar, paham ya? Pokoknya kalau di pondok suka kabur, itu menunjukkan dia itu tidak sabar, harus dihindari. Harus dihindari. Paham? Paham apa paham? Harus yang sabar, karena perempuan itu adalah kunci untuk suksesnya anak-anaknya, itu kunci. Sebab al-jannah tahta aqdamil surga itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya adalah kesungguhan seorang ibu, kesungguhan doa, didikan, tarbiyah dari seorang ibu. Madrasah pertama itu adalah rumah tangga. Paham? Madrasah pertama dalam kehidupan manusia itu adalah rumah tangga. Yang paling utama adalah ibu, karena ibu itu adalah madrasah pertama. Dalam kandungannya harus banyak doa, ketika lahir juga harus banyak doa. Tidak boleh ninggalin doa ibunya, tidak boleh ninggalin doa. Jangan main HP terus saja. Anaknya begitu hamil yang dipegang HP terus, tidak pegang Al-Quran ya. Pikirannya HP terus, maunya di medsos terus. Paham apa paham? Begitu lahir anaknya, bukannya yang diminta Al-Quran, tapi minta HP. HP ku mana, Mak? Naudzubillah, Masya Allah. Harus yang sabar. Paham apa paham?
Sampai mana tadi ya? Wa khaffifi ba'id ay fi ghayati ta'ab, artinya di dalam puncaknya kecapean. Karena perjalanan yang sangat jauh, padang mahsyar, alam barzah. Ini susah. Orang menyesal itu adalah, penyesalan itu adalah setelah kau mati. Orang mondok jangan nggak jadi mondok. Penyesalan paling utama itu adalah setelah mati, dalam barzah maupun di akhirat nanti. Menyesal. Wa khaffifi, kata Rasulullah, wa khaffif, dan meringankanlah siapa kamu wahai Abu Dzar dan kita semuanya, alhamdulillah, pada beban. Masya Allah, masih lemes saya ini. Bikasril hak, dengan kasrohnya hak. Wa khaffifil himla, himla bukan hamla ya. Wa khaffifil himla, dan meringankanlah siapa kamu al himla, pada beban kamu, beban barang bawaan. Barang bawaan, himla itu barang bawaan, artinya adalah beban, barang bawaan. Bikasril hak, dengan kasrohnya hak. Mahmulaka, maksudnya adalah barang bawaan kamu, minat dunia, daripada dunia. Kita akan masuk alam barzah. Jangan banyak-banyak urusan dunia kamu, gitu loh. Jangan terlalu banyak urusan dunia kamu. Fainal aqabata, maka sesungguhnya perjalanan naik itu kita naik ke alam barzah, naik ke nanti ke Shiratal Mustaqim, itu perjalanan naik di atas neraka, itu perjalanan naik yang sangat kaudun itu apa itu, sangat sempit, sangat apa itu, sangat sempit, berliku-liku dan sempit. Jalan munggah jalan. Kaudun itu adalah bukit yang sangat sempit, atau bukit yang sangat sempit. Maksudnya adalah lebih fathil kafi, dengan fathahnya kaf, wa dhammil hamzah, dan domnya hamzah. Inna tulu'a aqabatil jabal, sesungguhnya naik jalan berlikunya gunung, naiknya perjalanan liku-likunya gunung sokbun itu berat, sokbun itu berat. Fa inna umurul akhirah, maka sesungguhnya perkara-perkara akhirat, syabihatun itu diserupakan, bil bahri, dengan lautan, al amiq yang jauh, wa bis safari, dan dengan perjalanan al ba'id yang jauh, wa bil aqabati, dan dengan apa itu aqabah, naiknya perjalanan, as-sa'bati yang repot, as-sa'bati yang berat, sa'bati yang repot, likasratil ahwali, karena banyaknya huru-hara, wa ahlis, dan berikhlaslah siapa kamu, wa ahlis, dan ikhlaslah siapa kamu, al-amala, pada amal perbuatan, fa innan naqida, maka sesungguhnya zat yang maha melihat, zat yang maha menyelidiki, fa innan naqida, maka sesungguhnya zat yang maha menyelidiki, maksudnya zatnya Allah, al-mu'tabir, artinya adalah yang menyelidiki, al-mumayyiz, yang membedakan, bainal hasani, di antara kebaikan, wal qabihi, dan yang jelek, wahwa, dan utawi al-aqid itu Allah Ta'ala mahalul Allah, basirun, itu zat yang waspada, basirun, zat yang waspada, muttali'un, artinya adalah zat yang melihat,
wa muraqibun yang mengawasi li jami'il ahwali pada semuanya perilaku. Qala berkata siapa Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba beruntung sekali liman bagi seseorang tobat yang bagus, lahu bagiman apa khutwatun wahidatun apa langkah satu langkah, fi umrihi di dalam sepanjang umurnya orang, la yuridu yang tidak mengharapkan dia dengan khutwah illallah pada Allah Ta'ala malur Allah. Jadi kata Syekh Sulaiman Ad-Darani, beruntung sekali kamu punya satu langkah kaki yang ikhlas. Kamu ngaji satu kali langkah kaki kamu yang ikhlas, itu sudah beruntung banget, beruntung banget. Karena itu bisa menjadi modal kamu di akhirat. Ya, kamu punya langkah banyak tapi tidak ikhlas, mubazir, tidak diterima oleh Allah. Wa ma'khaduhu dan utai pengambilannya Syekh Sulaiman Ad-Darani itu qauluhu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad pada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ahlis, ikhlaslah, mengikhlaskanlah siapa kamu al-amal pada amal. Yujzi maka akan mencukupi ka kepada kamu minhu daripada amal apa al-qalilu apa yang sedikit. Jadi kalau kamu punya amal sedikit tapi ikhlas, maka kamu dapat pahala, Tapi kalau punya amal banyak tapi tidak ikhlas, maka jadi orang itu yang ikhlas, jadi orang yang tidak ikhlas mubazir, tidak ikhlas mubazir, jadi orang itu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sa'ir wallahu